Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan menguat di 6.400-an di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Direktur PT Rumah Para Pedagang. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo, selamat sore, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Kiswoyo, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas dan tadi sempat meninggalkan level 6.400-an. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, di tengah lanjutan penguatan yang terjadi hari ini, penguatan lebih ke arah terbatas. Apakah memang dibayangi profit taking Pak? Memang hari ini IHSG high-nya tadi 6497, jadi dia mencoba untuk menembus level 6.500 tapi masih gagal istilahnya. Dan saya lihat sebetulnya memang saat ini range-nya semoga tidak turun di bawah 6250. Jadi selama dia masih di atas 6250, dia akan mencoba menembus level 6700 seperti itu. Jadi memang 6500 ini adalah level psikologis juga. Jadi tidak hanya resisten tapi level psikologis, tapi kalau berhasil ditembus, level berikutnya adalah 6.500 sampai 7.000 range besar seperti itu. Baik, Pak Kiswoyo, di pekan ini aktivitas perdagangan tidak berlangsung penuh seperti biasa. Hari Jumat ada kegiatan libur cuti bersama begitu. Mengingat indeks harga saham gabungan sudah mengalami kenaikan signifikan, bahkan hampir mendekati ke 6.500. Bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di sisa dua hari perdagangan di pekan ini? Jadi memang sudah ada berita positif ya. Jadi BPJS Tenaga Kerja diinfokan akan bakal pemilikan sahamnya dari level sebelumnya mungkin 6%-an menjadi 20%, dan mereka bilang dalam waktu 3 tahun itu artinya ada penambahan lebih dari 70 triliun, mungkin sekitar 70 sampai 90 triliun uang cash yang masuk dalam 3 tahun tentunya. Terus juga ada Kaspen juga menyatakan siap, itu mungkin Kaspen juga dananya mungkin bisa sepertiga atau setengahnya dari BPJS juga. Selain itu Danantara juga mengatakan sudah siap juga. Jadi kalau kita pakai Danantara itu mereka dapat dividen, total dividen yang diterima mungkin sekitar akhir bulan ini sekitar totalnya antara 60 sampai 90 triliun rupiah. Nah, otomatis itu akan menjadi penambah likuiditas. Jadi selama ini kan ketika asing jualan tidak ada yang membeli dalam jumlah besar. Tapi kalau kita pembeli dalam jumlah besar itu sudah terlihat. Kita contoh saja kayak BRI itu realisasi itu sekitar 40 triliun rupiah, artinya bisa lah di-cover dengan BPJS Tenaga Kerja, Kaspen, dan Danantara. Dan biasanya tindakan BPJS Tenaga Kerja akan diikuti oleh Kaspen dan beberapa dana pensiun lainnya, karena itu BPJS Tenaga Kerja dalam seperti itu. Pak Kiswoyo, dari sisi sentimen global seperti apa? Tampaknya sentimen tarif agak mereda dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita bicara global sebetulnya sudah mulai reda. Artinya, jadi memang seperti gini, kita memang kalau lihat kurs itu kita agak kicau balau ya. Tapi sebetulnya, jadi gini, US dollar itu sebetulnya terhadap mata uang lain tidak separah dengan Indonesia. Jadi di Indonesia itu memang ada outflow besar-besaran ceritanya, dan outflow-nya ini yang bikin kacau sebetulnya. Tapi kalau kita dalam kondisi normal, artinya sebetulnya kurs kita itu juga US dollar ini sudah melemah. Harusnya mata uang ya kita menguat. Kenapa kita tidak bisa menguat? Karena kita ada outflow. Outflow-nya itu dalam bentuk yang salah satunya adalah yang sudah mulai di pemerintah sudah mulai tahu juga bahwa ada judol. Jadi judol itu kan servernya di Kamboja kan. Jadi setelah orang investor duit itu masuk ke bandar judol, otomatis itu bisa lari ke Kamboja, keluar negeri. Itu yang menjadi outflow kita sebetulnya. Tapi di luar outflow, kalau tidak ada outflow, harusnya kurs kita itu bisa menguat gitu. Jadi memang sebetulnya kalau lihat global itu sudah mengecil peluangnya, efeknya mengecil lah. Jadi ini kita menunggu Danantara masuk, BPJS Tenaga Kerja masuk, Kaspen masuk, nanti sebetulnya akan terlihat dari mana bahwa harga saham blue chip yang terutama ya kayak BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Telkom itu akan naik tinggi Astra lah. Baik, Pak Kiswoyo, dalam menyisakan 2 hari perdagangan di pekan ini ada potensi indeks harga saham gabungan ke zona merah tidak? Mengingat penguatan hari ini lebih ke arah terbatas, Pak. Peluang koreksi masih ada sebetulnya. Peluang koreksi masih ada, jadi memang
Jadi kalau saya lihat kita untuk koreksi masih ada. Jadi mungkin bisa sampai area 6250 apakah bisa dijebol, bisa juga. Ya. Tapi harapannya tidak turun di bawah 6.000 lagi. Baik. Karena di bawah 6.000 seperti kemarin-kemarin itu kita bicaranya sudah beres. Tapi selama di atas 6.000, antara res 6.000 dan 6.500, antara ada yang bilang beres, ada yang bilang bullish. Baik. Tapi kalau 1.500 itu baru levelnya sangat amat. Akhirnya kita akan lebih banyak bicara bullish. Gitu. Pak Kiswoyo, hari ini ada beberapa saham yang menjadi pemberat laju indeks harga saham gabungan dari perbankan. Big Cap pada BBNI melemah di atas 5% bertepatan dengan ex dividennya, Pak. Bagaimana Anda melihat arahnya dalam jangka pendek dan menengah? Dan kebetulan juga ada pertanyaan menanyakan saham BBNI sudah punya di 4340 nyangkut hari ini di 4280. Analisis Anda singkat saja Pak untuk BBNI langsung teknikal. Nah, sudah biasa, jadi kalau ex dividen itu pasti akan turun senilai dengan jumlah dividennya di BRI, di Bank Mandiri, dan sekarang terulang kembali di BBNI. Jadi kalau bagi dividen berapa, di ex nya tanggal ex nya akan turun senilai dengan jumlah yang sama juga. Tapi kayak BBRI kita lihat sudah bisa pulih kembali ke harga awalnya. Jadi kalau yang mau ngekip waktu sudah dapat dividen, sekarang udah balik lagi lah ke harga awalnya. Jadi itu udah hal yang biasa lah gitu. Teknikalnya Pak Kiswoyo singkat saja Pak, dengan pelemahan dalam, kemudian Bapak yang ada pertanyaan tadi Bapak Siotang dari Medan, nyangkut di 4340 Pak, singkat saja. Kalau kita bicara BBNI sih sebetulnya ini, kalau kita bicara itu, dia mencoba menuju menembus sekarang 4.500 ya, tapi selama dia di atas 4.000 harusnya masih aman. Selama di atas 4.000 dia masih bisa ke arah 4.500 gitu. Ya. Baik, analisis untuk BBNI yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan yang sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Siotang dari Medan. 4340 masih direkomendasikan hold, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Kiswoyo, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.